Halo guys, sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia, hidayah dan serta inayahnya kita bisa mengikuti UTS metodologi pembelajaran PAI ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah teman-teman semua dan Bapak Muhammad Rafiq Anwar yang saya hormati, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya terkait pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Sungai Liat. Baik, sekarang kita memasuki bagian pengamatan secara langsung. Jadi dalam pengamatan saya di kelas, saya mendapatkan beberapa cara yang dilakukan oleh Bapak Komar Azani SPDI terhadap siswanya. Yang pertama, Bapak ini menggunakan pendekatan kontekstual. Kemudian yang kedua, metode yang digunakan Bapak ini adalah metode ceramah dan metode praktek. Kemudian yang ketiga, Bapak ini menggunakan strategi discovery learning. Keempat, yaitu menggunakan media buku. Dan yang kelima adalah tekniknya menggunakan teknik berulang-ulang dalam membacanya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian pembelajaran di kelas. Untuk pertama ini, ketika guru memasuki ruangan kelas, siswa ini melakukannya dengan menyiapkan pembelajarannya itu dengan rapi di tempat duduknya masing-masing. Kemudian yang kedua, ketika guru memasuki kelas, Bapak Komar ini memulainya dengan mengucapkan salam. Terus yang ketiga, guru mengabsen siswa satu persatu dan mencatatnya di buku absen. Yang keempat, guru menyiapkan media pembelajaran berupa buku paket dan siswanya juga mengeluarkan buku paket, alat tulis, buku tulis, dan lain-lainnya tanpa perintah dari Bapak Komar sebagai guru. Kemudian yang kelima adalah guru ini melakukan review atau melihat ulang materi yang minggu kemarin dan melanjutkan materi berikutnya. Baik, sekarang kita memasuki hasil wawancara. Untuk hasil wawancara ini, saya sudah melemparkan beberapa pertanyaan kepada Bapak Komar Azani SPDI selaku guru PAI di SMA Negeri 1 Sungai Liat. Jadi dari hasil wawancara itu dapat kita tarik jawaban sebagai acuan kita. Yang pertama yaitu adalah pendekatan kontekstual. Dalam pendekatan kontekstual ini, di sini ketika guru Bapak Komar Azani menjelaskan bahwa Bapak ini menjelaskan materinya itu dengan mengaitkannya materinya dengan situasi dunia nyata para siswa. Kemudian dapat mendorong siswa itu untuk melakukan apa yang sudah mereka ketahui. Contohnya ini itu mengaitkannya pengetahuan yang sudah mereka miliki dengan penerapannya yang dalam kehidupan mereka. Contohnya yaitu penerapan dalam untuk menjauhi zina.
Kemudian untuk metode apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Jawabannya, Bapak ini menggunakan metode ceramah dan metode praktek. Nah, maksudnya di sini adalah proses pembelajaran yang dilakukan yaitu dalam menyampaikan materi dalam bentuk ceramah. Nah, Bapak menjelaskannya ini dengan bentuk ceramah. Selain itu, Bapak juga mengajarkan ataupun menjelaskan ataupun penerapannya dalam bentuk praktek. Nah, prakteknya ini berupa mengaji ataupun membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Quran seperti surah-surah Al-Isra ayat 32, yaitu menjelaskan tentang menjauhi zina. Kemudian yang ketiga, Bapak ini strategi apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Jadi strategi yang Bapak gunakan dalam pembelajaran itu adalah strategi discovery learning, yaitu teori belajar yang didefinisikan itu sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila siswa tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan dapat mengorganisasi sendiri. Kemudian media apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Bapak ini hanya menggunakan satu media, yaitu berupa buku. Nah, Bapak ini menjelaskannya dengan buku. Jika ada penjelasan ataupun yang dapat menjadi keliru, nah Bapak itu dijelaskannya tadi dengan menggunakan metode ceramah. Kemudian 5, yaitu adalah teknik apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran. Nah, teknik ini kan adalah cara dalam sebuah cara. Jadi tekniknya ini berupa membaca berulang-ulang agar hafal. Kemudian yang terakhir adalah kendala apa yang Bapak rasakan ketika dalam pembelajaran. Nah, kendalanya ini adalah banyak di antara siswa itu belum fasih dalam membaca Al-Quran, kemudian juga tidak sesuai tajwid, dan juga waktu yang sangat terbatas. Baiklah, kita memasuki bagian saran. Jadi dalam pengamatan saya di dalam kelas ini, saya dapat mengkritisi bahwa terdapat sedikit kekurangan dalam pembelajaran di dalam kelas. Jadi yang dapat saya sarankan itu adalah, pertama, sebaiknya untuk pembelajaran itu dimulai dengan membaca doa agar pembelajaran itu bisa mendapatkan keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Terus yang kedua, di setiap akhir dari ceramah ataupun metode ceramah, dalam penjelasan Bapak itu lebih baiknya itu diberi kesempatan kepada siswanya untuk bertanya agar materi yang sudah dijelaskan itu dapat dipahami dengan baik tanpa ada kekeliruan. Kemudian di akhir pembelajaran itu lebih baiknya itu sedikit Bapak guru itu mereview ataupun melihat ulang dari yang sudah diajarkan dari awal pembelajaran hingga sekarang. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa itulah pembelajaran kita selama beberapa waktu tadi. Baiklah, ini yang dapat saya jelaskan ataupun yang dapat saya presentasikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman semua saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.